Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Ya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa, Lalu bertobat. bertobat. Nah, tapi ingat, ingat. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, begini. Terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, tetapi untuk menjalin dialog ilmiah yang penuh hikmah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Enggak, bermasalahnya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus. Saya punya dosa. Ketika saya bertobat, dihapus enggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Contoh, begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang, tapi di mata hukum kamu dibebaskan, walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum, pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum, harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu, tapi hukum pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saudara berbuat dosa harus ada konsekuensi. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga. Itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu. Saudara. Makanya perantaraannya, kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Terus apa masalahnya tapi sekarang? Masalahnya apa? Setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak... Suaranya hilang lagi, Gerunda. Mungkin sinyal Gerunda mungkin di sana. Kamu apalagi masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. Bukan Paulus. Lalu siapa? Di mana Tuhan mengampuni dosa? Nah, begini. Coba, saudara. Kalau di mana Tuhan muncul dari dosa dengan Paulus, mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan waktu di Taman Getsemani. Loh, kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa mungkin sebagai manusia. Yesus akan merasa ketakutannya karena begini, itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban yang sempurna untuk mewakili semua dosa. Itu konsep Kristen. Sekarang begini saudara, begini.
tolong tunjukkan di mana narasi Anda itu bisa berpegang dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah manusia. Di mana itu tertulis? Imamat 1 nomor 2. Beritakan, sampaikan, kabarkan, informasikan, tegaskan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka mereka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Kalau Anda mengatakan hari ini sebagai seorang pendeta, dosa harus ditebus dengan menggunakan manusia Yesus, mana dalil pembenarannya dari kitabnya orang Yahudi? Ada? Ada? Kalau ada, selesai kita. Bang Suma salah berarti. Mana? Bahkan Tuhan mengatakan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan korban darah manusia. Oke? Lalu kemudian, ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya, bahwa percaya kepada penyaliban terhadap matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Ya, Paulus oke. masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang Ya, menyerahkan kenapa harus Hymenius dan- dipersembahkan? Ya. bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Iya, Begini, kenapa? karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil. Sehingga dia Setiap- diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa. Diserahkan Untuk- kepada iblis. Diserahkan kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh Berarti loh. Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Hymenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa, sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis paman, iblis. Ya iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu? Orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. No, Tapi no, no. berdosa kepada Allah. Saudara. Orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa Bukan. kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan Iya. menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Ya. Perjanjian baru yang ngajarin Di dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan Tapi- mau? Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana firman Roma ini? Dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia. Tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus.
Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya. Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu. Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen. Permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus, Iblis. kan? Memang Iblis. bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Ya. Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit diiringi oleh malaikat-malaikat dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi bagi itu dalam iblis. Penglihatan, Itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Ya, tidak silakan. ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close Ya, statement silakan. dengan begini. Ya. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus, ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Ya, Makanya saya bilang, saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini. Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri Oh, itu menolak? Itu iblis. Intinya saudara, saya mau sampaikan. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit.
Ketika diterangkat, Betul, dia itu terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya, sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus, itu bukan kedatangan Yesus sebagai akhir apa? zaman. Ya memang Pada bukan, konteks akhir zaman. makanya. Tapi itu adalah panggilan. Saudara harus saya ajari. Mungkin Panggilan siapa? Mungkin akan Yesus saya sudah berkata. sampaikan tiga doktrin. Saudara, Saudara oke. boleh Tunggu, bilang tunggu, ini tunggu. doktrin. Tunggu. Ini Silakan. sebagai untuk penutup. Ya, silakan, Panggilan Allah kepada manusia untuk menjadi orang percaya sebagai orang percaya ada tiga. Panggilan untuk panggilan keselamatan, panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya mau bilang, Satu lagi Kalau- Pak, panggilan tak terjawab. oh itu nanti nomor WA Bapak itu kalau saya telepon. Panggilan dari BNN ini perlu dicek ini memang. Gini, kalau saudara tidak meresponi panggilan untuk melayani, untuk panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya itu, ya itu sah-sah saja. Sama seperti saudara bilang bahwa Paulus yang didatangi Yesus itu adalah Yesus yang palsu atau iblis. Mana mungkin iblis datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Faktanya Matius 7, 22, 23, Kristen semuanya diusir ke neraka. Mana ada keselamatan? Bukankah kami telah memanggil kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu ending dari pengikut Paulus. Bukan Diusir pengikut Yesus. Paulus, Bos, bukan pengikut Paulus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Mengadakan mujizat Iya, pakai nama Yesus. mengatasnamakan Yesus. Itu siapa? Kristen. Kristen. Berarti Anda menjawabnya dengan jujur bahwa yang akan diusir oleh Yesus kelak adalah Kristen. Kenapa? Dengan ucapan aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Tapi bisa Yesus- nggak? Bisa nggak Apa saudara dia? bedakan untuk apa tujuan perkataan Yesus itu? Lah, tujuannya kan jelas. Perkataan saya mau jelaskan sebagai orang Kristen yang paham dengan agama saya. Oh, saya lebih paham. Anda hanya mengedepankan doktrin, Bung. Bukan. Yesus- Karena Yesus mengaku berterus terang gini loh. Ya, gimana? Kalau diputar terus. saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum, bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Saudara- Yesus akan mengaku dengan terus terang. Saudara, Contoh gini. begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil. Tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang itu. Makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Anda lari, Tapi Bung. itu maksud perkataan Yesus. Sekarang begini, saudara. Andai saja Anda hidup sesaman dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut
nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan. Entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah Ya. entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya karena Yesus sendiri pun mengatakan, hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak? Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Sakit. Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab coba Anda baca nomor 27. Oke, Sebab, udah. Begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah, selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, Tidak ada pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar, Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, kurang lebih jam 2. Iya, betul. Iya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya. Silakan dilanjut. Tapi Bang Handi lapar. Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar. Bang Handi lapar. Enggak, bentar. Ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang, kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang, jujur saja, banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh, kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini. Saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan melihat representasi Yesus Kristus. Banjuma pakai Bible loh, Pak. Hah? Banjuma pakai Bible, Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini.
Karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan, dia kan hanya mengetahui. Memang kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah Oke, jangan diganggu dulu. Taruh. Itu tadi saya mau close statementnya begini. Kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami. Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil. Perasaan Anda yang diusir deh. Gimana? Banyuma belum kelar. Banyuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banyuma silakan. Yes. Gurunda belum closing statement. Iya, jadi Ini Pak Pendeta udah ya. Oke, yuk. Sekarang Gurunda. Ayo. Iya. Jadi gini, saudara, pada awalnya kemudian Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian, pengakuannya dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2 nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir, apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus, agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan, selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran,
Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22, 23. Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian. Karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan mempercepat ukhuwah kemanusiaan di tengah keberagaman kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Setelah kita menonton acara debat yang panjang tadi, semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan sekarang, marilah kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Salam dari Sumbu Islami. Semoga sehat selalu dan kita dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Ya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa. Lalu Bertobat. bertobat. Nah, Terhapus tapi ingat, ingat. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, begini. Terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, tetapi untuk menjalin dialog ilmiah yang penuh hikmah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Enggak, bermasalahnya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus. Saya punya dosa. Ketika saya bertobat, dihapus enggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Contoh, begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang, tapi di mata hukum kamu dibebaskan. Walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum, pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum. Harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu. Tapi hukum, pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau
saudara berbuat dosa harus ada konsekuensi. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga, itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu. Saudara. Makanya perantaraannya, kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Kenapa kita? Terus apa masalahnya tapi sekarang? Masalahnya apa? Setelah setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak... Suaranya hilang lagi Gerunda. Mungkin sinyal Gerunda mungkin di sana. Tetap kamu, apalagi masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. Bukan Paulus. Lalu siapa? Di mana Tuhan mengampuni dosa? Begini. Coba, saudara. Kalau Di mana ide itu Tuhan muncul mengampuni dari dosa dengan Paulus, mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan waktu di Taman Getsemani. Loh, kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa mungkin sebagai manusia. Yesus akan merasa ketakutannya karena begini, itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban yang sempurna untuk mewakili semua dosa. Itu konsep Kristen. Sekarang begini, saudara. Begini. Tolong tunjukkan di mana narasi Anda itu bisa berpegang dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah manusia. Di mana itu tertulis? Imamat 1 nomor 2, beritakan, sampaikan, kabarkan, informasikan, tegaskan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka mereka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Kalau Anda mengatakan hari ini sebagai seorang pendeta, dosa harus ditebus dengan menggunakan manusia Yesus, mana dalil pembenarannya dari kitabnya orang Yahudi? Ada? Kalau ada, selesai kita. Maksud masalah berarti. Mana? Bahkan Tuhan mengatakan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan korban darah manusia. Oke? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya bahwa percaya kepada penyaliban terhadap matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Paulus masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang menyerahkan kenapa harus Hymenius dipersembahkan? Bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Begini, kenapa? Karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil, sehingga dia diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa, diserahkan kepada iblis.
diserahkan kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh Berarti loh. Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Himenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa, sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis paman, iblis. Ya iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu? Orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. Berdosa kepada Allah. Saudara. Orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Ya. Perjanjian baru yang ngajarin dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan mau? Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana firman Roma ini? Dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya. Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu. Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen. Permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus, Iblis. kan? Memang Iblis. bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Ya. Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah
Aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit, diiringi oleh malaikat-malaikat, dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata, akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi, bagi Itu dalam iblis. penglihatan, Itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup, karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Ya, Tidak ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close Ya, statement silakan. dengan begini. Ya. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus, ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Ya, Memang Makanya manusianya dia. makanya saya bilang, saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini. Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri Oh, itu menolak? itu iblis. Intinya saudara, saya mau sampaikan. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit. Ketika diterangkat, Betul, dia itu terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya, sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus,